warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rahma Fitria dari kelas 11 APL 1. Di sini saya akan memberikan resensi film judulnya Imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa yang diadaptasi dari buku karya Mayra Anastasia yang berjudul Imperfect. Pemeran pertama Jessica Mila sebagai Rara, Reza Rahardian sebagai Dika, Yasmin Neper sebagai Lulu, Karina Suwandi sebagai Dedi atau ibunya Rara, Dion Wijoko sebagai Kelvin, Kiki Narendra sebagai Hendro atau ayah Rara, Seref Denis sebagai Fai, Karina Nadila sebagai Iren, Devina Aurel sebagai Wiwit, Clara Bernard sebagai Marsha, Boy William sebagai George, Cathy Sharon sebagai Sheila, Dewi Irawan sebagai Ratih atau ibunya Dika, Ernest Prakasa sebagai Teddy, Ratna Riantiarno sebagai Ibu Tuti, Tuti Kirana sebagai Melinda, Raca Nangin sebagai Dokter IGD, Kiki Saputri sebagai Neti, Sasa Utari sebagai Maria, Aci Rosti sebagai Prita, Neneng Wulandari sebagai Endah, Dian Permatasari sebagai Nora, Wanda Hamidah sebagai Magda, Olga Lydia sebagai Monik, Asri Welles sebagai Siska, Hilya Hindranto sebagai Michelle, Nakwinsa Levikarisa sebagai Rara 7 tahun, Tasya Carla sebagai Rara 14 tahun, Clara Nadira Brosnan sebagai Lulu 7 tahun, Uus sebagai Ali, Neni Kitong sebagai Heru, Muhammad Rizal Hamidi sebagai Heri, Yusuf Oskan sebagai Edo, Skitira Solana sebagai Vina, Viral Khalif Ramadan sebagai Gugun, Ucita Pohan sebagai Tari, Priska Barusegu sebagai Elin, Muhammad Ako dan Ardit Erwanda pemilik Guara, Dayu Wijanto sebagai ibu pelayat, Ajwa Aurel dan Jasmine Elvira sebagai teman Lulu, Mayra Anastasia sebagai klien salon Neti, Snow Aurore Arasni sebagai anak klien salon Neti. Film ini berdurasi 113 menit, dirilis pada tanggal 19 Desember 2019. Yang kedua, kelebihan dan kelayakan film. Kelebihan dari film Imperfect ini, menurut saya, melihat realitas sekarang ini di mana masyarakat selalu menjadikan fisik seorang perempuan sebagai objek lelucon, objek penilaian baik buruknya dan layak tidaknya. Film ini memberikan gambaran luas mengenai cara menerima fisik kita, apapun bentuknya, mengajak kita untuk bersyukur dan memberi pesan bahwa tidak selamanya menjadi cantik berdasarkan standarisasi masyarakat itu kemudian memberikan jaminan kebahagiaan seseorang. Selain itu, film ini mengajak kita untuk merakyat, di mana dalam film ini Rara menjadi seorang pengajar tanpa upah untuk anak-anak jalanan yang tidak mendapat kesempatan untuk merasakan nikmatnya pendidikan di bangku sekolah formal, menjadi manusia yang peduli dengan lingkungan sosial. Tidak hanya itu, film ini juga membawa kita terhanyut dengan konfliknya sampai kita tidak sadar telah meneteskan air mata. Pemeran dalam film ini juga memerankan perannya masing-masing dengan sangat baik.
Selanjutnya kelemahan dari film ini. Kelemahan film ini menurut saya yang pertama ada di geng 4 cewek yang mengekos di rumah kekasihnya Rara atau Dika, karena sebagian perkataan mereka yang kurang enak didengar atau memakai bahasa yang kotor atau jorok, dan dalam penyajiannya juga kurang baik karena Rara besar dalam keluarga yang serba berkecukupan, meskipun keluarga juga ikut terlibat dalam tindakan body shaming, namun Rara tetap mendapatkan dukungan mereka. Rara bisa merubah segalanya dengan cepat kalau ia mau. Bagaimana jika seorang yang tidak seberuntung Rara misalnya hidup dalam keluarga sederhana, ditambah lagi stereotipe lingkungan masyarakat. Bullying yang didapat tentu bakal seperti ini, sudah miskin, jelek lagi. Hal-hal seperti ini yang kurang dipikirkan oleh sutradara dalam membuat film ini, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa konstruk masyarakat sangat kuat. Selain itu, pesan-pesan kecil dari film ini yang disajikan dalam bentuk komedi sehingga tidak terlalu sampai kepada penonton. Jadinya kita hanya tertawa padahal ada maksud dari lelucon itu. Yang ketiga, kelayakan film. Kelayakan film. Film ini layak ditonton oleh orang yang sudah berusia 13 tahun ke atas, karena masih ada perkataan-perkataan yang kurang enak didengar. Yang keempat atau yang terakhir adalah sinopsis. Menurut saya, Rara yang terlahir dari rahim seorang model sukses di era 90-an bernama Dedi harus menjalani hidup penuh tekanan bully, body shaming, dan beauty standar lantaran memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya Lulu. Yang Rara bertubuh gedut dan berkulit legap, warisan gen sang ayah Hindro. Sementara Lulu begitu langsing dan berkulit putih mulus mengikuti gen ibu mereka. Kendati memiliki tubuh yang kurang sempurna dalam pandangan masyarakat. Umum, Rara memiliki kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia kerap membantu mengajar di sebuah sekolah untuk anak-anak jalanan, sehingga membuat Dika jatuh hati dan mau mencintai Rara apa adanya. Rara sangat bersyukur mendapatkan sosok kekasih seperti Dika. Berbeda dengan nasib percintaan sang adik, Giorgio pacaran dengan Lulu hanya untuk sekedar menaikkan followers di Instagram saja, bukan karena tulus dan saling mencintai satu sama lain. Selain baik, Rara juga merupakan sosok cerdas dan setia kawan. Hal itu yang membuatnya bersahabat baik dengan Faye, rekan kerja Rara di sebuah perusahaan besar produsen produk-produk kecantikan. Perusahaan melati tersebut dipimpin oleh Kelvin. Suatu ketika, perusahaan melati atau tempat Rara kerja mengalami masalah keuangan, sehingga Sheila mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ada dua kandidat yang akan menggantikan Sheila, yaitu Rara dan Marsha. Keduanya sama-sama menginginkan jabatan itu, meskipun Rara sering diejek oleh rekan kerjanya termasuk Marsha, Ian, dan Wiwit. Kecuali Faye terkait ia yang bertubuh gemuk, Rara meminta waktu agar ia bisa menempatkan posisi sebagai manajer perusahaan melati. Karena cerdas dan kesenioritasan Rara tidak cukup untuk mengemban tanggung jawab tersebut, penampilan sangat diutamakan apalagi ketika bertemu dengan klien. Namun, semuanya berubah sejak Rara berhasil mendapatkan kesempatan menjadi manajer di perusahaan melati. Bukan hanya penampilan saja yang berubah, tapi juga sikapnya terhadap sahabatnya sendiri, Faye, dan juga kekasihnya, Dika. Ia yang selalu tepat waktu untuk mengajar anak-anak jalanan mau pergi naik motor,
Meskipun matahari sangat menyengat, kini Rara memilih naik taksi dan rekan kerjanya yang sering mengejek mulai mendekat setelah Rara mendapatkan posisi sebagai manajer. Di sisi lain, Dika yang sedang terpuruk karena tagihan hutang almarhum ayahnya sebesar 40 juta, butuh Rara untuk menenangkan dan mendukung, justru membuat Dika semakin sedih. Di depan ibunya, Dika meyakinkan perempuan yang melahirkannya itu bahwa hutang-hutang ayahnya akan segera dilunasi. Apapun pekerjaannya, selagi halal, Dika mengambil tanggung jawab itu. Mengambil segala resiko, yang penting dapat uang dan bisa melunasi hutang-hutang. Ia lebih bekerja keras sampai memotret iguana menjadi juru foto di acara kematian keluarga Teddy, temannya, hingga mengikuti lomba fotografi. Ternyata setelah Rara menjabat sebagai manajer, tak membuat perusahaan melati berkembang pesat, sehingga ibu Calvin yang bernama Melinda mengatasi perusahaan tersebut, dan Calvin memarahi Rara karena kinerja buruk yang menyebabkan perusahaan malah semakin menurun. Ia pun menyalahkan Rara karena jabatan yang harusnya dipegang Marsha diambil Rara dengan tawaran menurunkan berat badan. Hal ini ternyata tak sengaja terdengar oleh Marsha, sehingga Marsha berpura-pura merayakan ulang tahun Rara dengan mengajaknya minum anggur. Rara tertidur sampai hampir melupakan perayaan ulang tahun oleh anak-anak jalanan. Di sana anak-anak jalanan tertidur sedemikian lama menunggu Rara. Dika merasa kecewa dengan sikap Rara yang berubah. Rara jatuh pingsan ketika menghadiri rapat. Ia dibawa ke IGD dan diperiksa dokter. Ternyata Rara kekurangan karbohidrat dan tekanan darah rendah, efek samping dari diet yang dijalani. Setelah dari IGD, Rara menemui Dika dan terjadi kesalahpahaman antara Rara dengan adiknya yang sedang melakukan pemotretan. Rara mengira Dika bermesraan dengan Lulu. Ketika pulang, ibu Dika menasihati Dika dengan menyebut Rara hanya berusaha mencari jati dirinya yang sebenarnya dan Dika harusnya membantu. Di rumah Rara dan Lulu berkelahi karena kesalahpahaman antara Rara dengan adiknya, dan juga Rara mengira dirinya kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Sang ibu pun berusaha menenangkannya. Ibunya bercerita tentang pengorbanan karirnya sebagai model hanya agar melahirkan Rara dalam bentuk sesar. Ia memperlihatkan bekas operasi vertikalnya. Mereka bertiga akhirnya berdamai. Rara mendapat kiriman dari Dika, yaitu foto dikiranya yang mengisyaratkan permintaan maaf Dika yang sempat terlibat permasalahan dengannya. Perusahaan itu akhirnya kembali untung dan mengadakan pesta syukuran. Rara akhirnya bahagia karena mendapat perhatian dari semua orang yang hadir di pesta. Setelah semua yang telah terjadi, Rara akhirnya mencoba mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Ia meminta maaf pada Fai, juga mencoba memperbaiki kinerjanya di perusahaan dengan mengajukan konsep baru untuk Melati yang saat itu krisis. Ia membuat konsep tentang standar kecantikan. Wanita seharusnya tidak diikat dengan standar kecantikan dengan fisik yang sempurna, karena wanita itu beragam, dan Melati hadir sebagai teman yang baik untuk wanita untuk mencapai kecantikan masing-masing dan lebih bersyukur atas dirinya. Kejadian yang sudah terjadi membuat Rara lebih bersyukur, dan menurutnya cantik itu belum tentu bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka, bukan nilai. Jika tidak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Sekian resensi film Imperfect yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.